Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhkhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawab wal amala bis sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis salihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa karamatihi. Allahumma wafiqna li isabati shawab wa janibna zayga wal irtiyab wa anfa'na wal muslimina bima hawa hadzal kitab ala hadhihi niyatil hasanah bi barakati umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah Bapak-bapak sekalian, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bacakan lagi hikmah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari yang insyaallah ini menjadi penyambung dari hikmah yang sebelumnya, bahwa sebelum ini kita dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari bahwa seorang murid itu harus memiliki adab. Karena kalau tidak memiliki adab, kemungkinan ada dua. Satu, diputus madad oleh Allah, diputuskan pertolongan ruhaninya oleh Allah, atau ditempatkan di makom orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu balasan dari setiap murid yang tidak memiliki adab. Adab yang dimaksud di sana adalah adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada guru, adab dan kepada saudara-saudara muslimin yang lainnya. Tapi memang setiap makom punya adabnya masing-masing ya Pak ya. Kalau kemarin kita terangkan makomnya murid, kemudian makom arifin, dan alhamdulillah kemarin kita sudah terangkan juga makomnya kita yang masih awam itu ya seperti apa gitu. Kemudian sebagai pelengkapnya yaitu makom kepada adab kepada saudara-saudara kita yang lainnya, itu pun dijelaskan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari pada hikmah kali ini, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aita 'abdan aqamahullahu biwujudil aurad wa adamahu 'alaiha ma'atul imdad fala tastahkiranna ma manahahu maulah li'annaka lam taro alaihi simal arifin wala bahjatal muhibbin palaula waridum makana wirdun. Ini luar biasa ya Pak ya. Iza di mana-mana ra'aita, kamu melihat, abdan, seorang hamba. Ketika engkau melihat seorang hamba, aqamahullahu biwujudil aurad, yang ditempatkan oleh Allah di makom wirid, atau dibantu oleh Allah untuk senantiasa melafalkan wirid. Kemudian ketika ditempatkan di makom yang selalu mengucapkan wirid, wa adamahu 'alaiha, Allah pun membantu dia agar wirid yang ia baca, wirid yang ia lakukan itu istiqomah. Jadi ketika kita lihat ada seorang hamba, dia senantiasa wirid, kemudian dawam istiqomah wiridnya, ma'atulil imdadi, berbarengan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu diberikan kepada hamba tersebut, sehingga hamba tersebut istiqomah. Jadi istiqomah itu tidak terputus oleh satu waktu pokoknya. Jadi kalau sekarang baca, besok pun tetap baca, besok pun tetap baca, dan istiqomah. Nah, itu salah satu ciri orang yang ditulul imdad oleh Allah. Artinya selalu diberikan pertolongan, kemudahan dalam
melaksanakan wiridnya. Dan nanti insya Allah kita akan bahas wirid itu apa. Nah, jangan pernah kalau kita ketemu orang seperti itu, pala tastahkiron nama manahahu maulah. Jangan pernah hinakan dia, jangan pernah menganggap remeh orang tersebut atas apa yang telah Allah berikan, karuniakan kepadanya. Walaupun li'annaka lam taro alaihi simal arifin, kamu meremehkan, merendahkannya karena kamu tidak melihat ciri-ciri kemakrifatan dari orang tersebut. Yo rajin sholat, rajin wirid, tapi teu aya ciri makrifatnya. Dan nanti kita terangkan apa sih ciri-ciri makrifat itu. Orang-orang yang arif itu cirinya seperti apa. Nah, kemudian wala bahjatal muhibbin, dan tidak juga kita lihat di diri seseorang tersebut keindahan orang-orang yang mencintai Allah. Konteksnya di sini. Kok nggak ada ciri-ciri orang yang mencintai Allahnya? Nah, kenapa kita tidak boleh menghinakan? Karena satu alasannya, palaula waridum makana wirdun. Kalau tidak ada warid dari Allah, maka tentu tidak akan ada wirid dari hamba. Nah, ini kan sedikit perlu dijelaskan ya Pak ya, sedikit. Tapi insya Allah lah bapak-bapak sadaya nama cepat pahamnya gitu, insya Allah. Nah, yang pertama, qultu ma dzakarahu asy-syaikhu huna min muakkadati hadzihil bab kulliha fil adab. Ini merupakan sambungan dari penjelasan hikmah yang sebelumnya berkaitan tentang bab adab. Yaitu salah satunya alla yastahkira syai'an min tajaliyatil haqqi ala ayyi halin kanat. Jangan pernah meremehkan, menghinakan tajallinya Allah dalam bentuk apapun. Tajalli itu nurnya Allah ditampakkan di makhluknya. Jadi kalau kita lihat ada makhluk yang berehan, nah itu Allah tuh sebenarnya menampakkan dirinya kepada seorang hamba sebagai Ar-Rahman. Kemudian ketika kita lihat ciptaan Allah yang begitu indah dan lain-lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala bertajalli dengan sifatnya, menunjukkan kepada makhluk bahwa Allah tuh innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi kan banyak ya Pak ya tajallinya Allah. Tajalli itu hanya semacam istilah agar yang dibuat oleh ulama tasawuf untuk mengungkapkan Allah memperlihatkan eksistensinya kepada hamba, baik melalui sifatnya, zatnya, ataupun af'alnya. Jadi kalau kita melihat seorang hamba, tercermin dari seorang hamba itu sifat berehan. Nah itu tuh sebenarnya Allah memperlihatkan dirinya yang Rahman dan Rahim. Nah jadi jangan sampai ketika seorang hamba nanti ada sifat-sifat ketuhanan yang keluar dari dirinya, kemudian kita hina. Sababiah penghinaan itu karena kita nggak lihat di dirinya kok orang teh berehan tapi nggak ada ciri-ciri ma'rifatnya. Orang teh kok soleh tapi kok nggak ada ciri-ciri orang yang cinta kepada Allahnya. Nah ini salah satu adab yang ditekankan kepada murid, kepada adab kepada sesama muslimin mukminin yang lainnya gitu, Pak. Nah ini salah satu bab yang penting juga Pak. Nah kemudian apa tuh kesimpulan dari hikmah ini ya? Sebelum kita bahas dulu ada kata yang mungkin ada sulit ya Pak, wirid. Menurut Bapak wirid itu apa Pak? Kalau kita kan artinya wirid itu ya zikir Pak. Zikir, kemudian bacaan Allahu Akbar, la ilaha illallah, terus tasbih, tahmid, sholawat, baca Quran, itu pun termasuk dengan wirid. Tetapi wirid kalau sudah masuk di bab murid, murid masih tahu ya Pak ya, orang yang punya keinginan kuat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan murid yang sering kita lafadzkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi murid itu adalah orang yang man aroda at-taqarruba ilallahi ta'ala, punya keinginan kuat, atau man lahu himmatun qawiyah ila taqarrub, punya keinginan kuat untuk senantiasa taqarrub. Caranya kemarin dua ya Pak ya, dengan ditunjukkan oleh seorang guru, mursyid, atau mempunyai sahabat-sahabat yang senantiasa menasehatinya. Itu bisa kita masuk ke level murid. Nah, bagi seorang murid wirid itu adalah amaliyah yang sunnah. Jadi nggak boleh wajib Pak. Alhamdulillah saya sudah wirid. Apa wiridannya? Sholat 5 waktu. Itu enggak. Walaupun istiqomah ya Pak ya, kan kita kan nggak tinggalkan. Karena wirid itu harus berupa ghairul mafrudot. Dia tidak diwajibkan. Artinya disunatkan oleh Allah. Tetapi punya hisotul muayyana atau muhaddadah. Punya bilangan yang
ditentukan. Jadi kalau bapak baca tahlil setiap harinya 1000, itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, ya apalagi kurang. Kalau 1000 ya 1000 terus dibaca. Kemudian selain adatnya yang muayyan, waktunya pun kudu muayyan. Umpamanya 1000 ba'da maghrib, terus saja. 1000-nya itu ba'da maghrib. Terus. Nah, itu yang disebut dengan wirid di dalam bab murid tadi. Jadi wirid itu adalah ibadah atau berbentuk ketaatan yang ghairul mafruḍah, tidak dipardukan oleh Allah, hanya disunatkan, tetapi dilazimkan, diistiqomahkan. Bentuk dilazimkannya harus ada adat muayyanah, bilangan yang tertentu, dan waktunya pun kudu muayyan, waktunya pun kudu khusus. Nah, sehingga umpama saya alhamdulillah seba'da maghrib menjelang isya selalu baca surat Tabarrok. Karena saya mendengar dari beberapa kiai, ustadz, bahwa salah satu yang bisa menyelamatkan nanti di alam kubur itu yaitu istiqomah baca surat Tabarrok. Kapan dibacanya, Pak? Ba'da maghrib. Selalu berulang-ulang dibacanya, Pak? Iya, berulang-ulang, tak pernah berhenti. Wirid. Perek sekali lepas wirid. Nah, jadi wirid itu harus istiqomah, berarti banyak, continue terus, lazim. Tapi harus sunat. Nah, wirid itu bisa berupa bacaan, bisa berupa amaliyah. Nah, kalau di sini diterangkan, Pak, bahwa wirid itu enggak seperti yang kita sangkakan. Kalau kita kan wirid itu hanya zikir-zikir saja. Kalau di bab ini, di kitab ini, di kitab tasawuf ini, itu contoh wirid itu kakasroti salat. Bapaknya, saya alhamdulillah salat qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, kemudian sholat-sholat yang rawatib itu semuanya jarang ditinggalkan. Artinya sudah lazim istiqomah. Ini wirid namanya. Sunat banyak, walaupun berbentuknya amaliyah, bukan zikir. Nah, kemudian contoh lagi, wasiyamin, alhamdulillah Senin Kamis nggak pernah putus, atau alhamdulillah saya sudah lazim melakukan puasa Daud. Itu kan bagus sekali, Pak. Tapi istiqomah itu wirid namanya. Bahkan wazikrin, zikir, tilawati Qur'anin, baca Qur'an, dan lain-lainnya, nuntut ilmu dan lain-lainnya. Nuntut ilmu sih yang sunnah ya, Pak ya, jangan yang wajibnya gitu. Nah, itu amaliyah-amaliyah yang bentuknya ketaatan dan ibadah kepada Allah, kalau sudah dilazimkan dan diistiqomahkan, maka berubah namanya menjadi wirid. Nah, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kamu lihat ada seorang hamba yang hamba ini tuh selalu melakukan wiridnya. Istiqomah ke masjid, ba'da maghribnya selalu dilakukan. Ba'da maghrib tuh selalu baca surat Tabarok. Tetapi dilihat-lihat menjelma teh, kok kalakuanna siga kitunya? Pasti ada cacatnya, banyak. Kita lihat orang mah istiqomah, tapi ini mah baca Tabarokna, tapi kok nyapi omongan wae. Jalmi teh, kan aya wae ari ningali ka jalmi mah urang teh. Nah, jangan sampai ada orang yang sudah punya wirid kalian hinakan. Kenapa seperti itu? Karena kalaulah tidak ada warid dari Allah, wirid itu tak akan muncul dari hamba. Karena warid itu adalah semacam pemberian dari Allah kepada seorang hamba, pemberian yang bersifat rohani, yang mana si hamba itu mulai punya kebutuhan untuk melakukan wiridnya. Kalau kita makan enggak, Pak. Alhamdulillah 3 hari, hari keempatnya itu yang muncul dalam hati itu malasnya. Hari kelima tetap kene malas. Hari kegenap tetap kene malas. Ketujuh baru ada asal lebarnya lamun ditinggalkan tabarok. Nah, jadi kalau warid apa? Ada orang yang dalam hatinya itu diturunkan oleh Allah sebuah pertolongan agar supaya bisa senantiasa melazimkan wiridnya. Jadi kalau nggak ada warid dari Allah, ini pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah kepada seorang hamba, wiridnya ada nggak kan, Pak? Nggak akan ada. Maka kalau ada orang yang sudah sampai ke level murid, fala tastahqironna, jangan sampai kamu menghinakan, meremehkannya. Kalau perlu orang yang seperti ini, tapi ya terjalami terus wirid, kemudian masih kene berbuat maksiat, apa yang harusnya kita lakukan? Yaitu tegur,
Ya, kita nasihati, tapi jangan sampai kita menghinakan orang tersebut, apalagi menghinakan pemberian Allahnya. Nah ini jangan sampai kita menghinakan warid dari Allahnya. Karena kalau kita mah beda, Pak. Ongkol rajin ke masjid, tapi kelakuan gitu patut. Nah jadi rajin ke masjidnya itu jadi goreng. Paham gak maksud saya, Pak? Ongkol resep maca Quran, ongkol resep ngaji, tapi resep ngomongkan batur. Jadi seakan-akan ngajinya, resep ke masjidnya gak ada nilai di mata kita. Padahal itu warid dari Allah. Kalau sudah seperti itu kita lakukan kepada hamba yang lain, maka kita termasuk su'ul adab. Nah, itu bahayanya. Kenapa su'ul adab? Kamu tahu nggak dia bisa baca Quran gitu siapa yang mempermudahnya? Kamu tahu nggak dia rajin ke masjid itu siapa yang berikan kekuatannya? Yaitu Allah. Nah makanya kata nanti kita akan bacakan beberapa dawuh ulama. Kalau kita lihat mukminin tapi fasik, apa yang harus kita lakukan? Artinya mukminin sholat resep, ngaji ya resep, tapi di sisi lain masih resep berbuat kefasikan. Ini gimana nih? Nah artinya kalau kita sudah di level murid, itu berbuat prasangka saja kepada hamba Allah yang semacam ini ada aturannya, agar tidak termasuk tergolongkan orang yang su'ul adab. Kalau sudah masuk su'ul adab, kemarin itu apa? Diputus imdad, pertolongan, atau mungkin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala makomnya. Nauzubillah, cuma nauzubillahi min dzalik. Dah, jadi kalau kita simpulkan memang seperti itu aja, Pak. Hikmah dari yang ke-60 berapa ini? 66 ini. Jadi jangan sampai seorang hamba terlihat dia punya wirid, kemudian di sisi lain kita enggak lihat ciri-ciri ma'rifatnya nih orang ini. Enggak ada ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah ini. Nah emang ciri-ciri orang yang ma'rifat itu seperti apa? Qala Syekh Az-Zarruq, Syekh Zarruq itu dawuh gini, Pak. Simal arifin salasun, dan mudah-mudahan satu, Pak. Dah harusnya mah tiga ciri orang-orang yang benar arif kepada Allah Subhanahu wa taala. Arif itu kenal, tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dekat dengan Allah. Salasun, awaluha al-i'rad amma siwa ma'rufihim bi kulli halin wa ala kulli wajhin. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, dia akan ngabalieur. Apa ngabalieur tuh banyak? Berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pergi ke masjid, kalau enggak ada Allahnya di masjid, dia enggak mau. Kalau dia pergi ke kantor, kalau di kantornya enggak ada Allahnya, dia enggak mau. Yang jadi tujuan utamanya adalah Allah. Nah ini ciri pertama, ini enggak bisa dilihat dari dohir banyak. Kalau seperti ini tentu ini bagi jadi penilaian bagi diri kita masing-masing. Jadi kunci utama seorang arifin itu apapun yang dia lakukan, apapun waktu yang dia jalani, selalu menghindar dari yang di situnya tidak ada Allah. Oh, ini luar biasa. Ini yang pertama, insya Allah mudah-mudahan masuk ya Pak, cirinya. Kadang masuk, kadang enggak. Tuh masuk ciri kedua tuh. Ciri kedua, wasani al-iqbalu alaihi. Selalu menghadap ke Allah. Menghadap itu dengan berbuat ibadah, berbuat ketaatan, berbuat amal soleh kepada Allah. Tapi bitarkil khuduzi wa iqamatil huquq. Yang jadi apa ya? Spirit mengerjakan ketaatan dan keibadahnya kepada Allah adalah menunaikan haknya Allah. Kan kita sholat itu kan haknya Allah, kewajiban kita. Di samping itu bitarkil hudud, menghilangkan seluruh kepentingan dirinya. Ini susah pisan. Jadi ketika sholat tuh, kenapa kamu melakukan sholat? Ya ini kan haknya Allah. Haknya Allah untuk disembah oleh saya, sehingga saya sholat. Tapi kan Allah tahu orang yang sholat rezekinya lapang, nanti jadi orang takwanya dipermudah. Itu mah nggak ada urusan. Yang saya lakukan hanya menunaikan kewajiban saya yang menjadi haknya Allah. Itu ciri dari orang-orang makrifat. Yang kedua insya Allah ada ya Pak ya. Ya kadang-kadang juga. Tapi kalau udah ada kadang-kadangnya, so alhamdulillah Pak ya. Ya daripada enggak sama sekali kan Pak ya. Ya alhamdulillah. Sehingga yang pertama ciri orang yang arif itu selalu berpaling dari yang di situ enggak ada Allah.
Yang kedua, selalu menghadap kepada Allah dengan tujuan menunaikan hak Allah tanpa memperhitungkan atau meninggalkan apa yang menjadi kepentingan diri. Dan yang terakhir, as-salisu ar-ridho anhu fi majari aqdarihi. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, baik pahit ataupun manis, kedah ridho. Temenang ku kulutus. Pas hari tak pahit, pas hari tak ridho. Nggak boleh pas hari tak pahit ke seminggu kemudian. Ini mah hikmahnya dari Allah. Nggak boleh. Nggak, itu seminggu mah geus kapalang eta mah. Geus kapalang ya banyak. Makanya kapan sabar itu pahalanya besar? As-sabru inda awalil musibah, inda sodmatil ula. Ketika pertama musibah datang, sabar itu yang paling besar nilainya. Tapi sakit geus saminggu. Duh, gering wae. Geus diubar geus naon, hayo we gering geus lah sabar geus kieu mah. Nah, itu udah jadi seperti itu tak aya pahala. Artinya ada pahalanya, tidak sebesar pahala orang yang sabarnya dari mulai pertama awal musibah diturunkan oleh Allah. Nah, orang yang arif itu ridhonya dari awal sampai akhir. Apapun majaril akdar, aliran qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dia ridho. Ridho itu artinya tidak membenci keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ridho artinya menerima keputusan Allah dibarengi dengan tenang, tentram, senang. Dan ini teh keputusan Allah. Kan berat lah. Cek Allah teh, kamu gak akan punya anak, nikah ge. Bisa gak kira-kira ridho? Kalau ridho mah enaknya dikasih nikmat, ridho, pantas. Tapi kalau ridho di depannya musibat, nah ini yang susah. Karena orang-orang arif itu nikmat ya syukur, musibat ya syukur. Hari kita mah enggak, musibah ya sabar, nikmat kakarak syukur. Kalau orang arif enggak ada bedanya. Ya nikmatnya eta syukuraneun. Sabar, nanti musibah pun ya tetap syukuran. Karena fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini kata Allah. Kamu bisa saja membenci sesuatu, padahal dari hal yang kamu benci itu ada kebaikan yang banyak yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk. Kan gitu banyak. Bisa saja kita benci hal itu hadir kepada diri kita, padahal di dalamnya ada kebaikan banyak yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Nah, sehingga jangan sampai menghinakan ke orang lain yang sudah kelihatan wiridnya, sudah kelihatan istiqomahnya, terhina oleh kita gara-gara kepasikannya, atau mungkin gara-gara dia nggak kelihatan ongko ahli ibadah, tapi kok nu diobrolkeun teh surga wejeng neraka. Itu kan kepentingan dirinya. Nggak ada ini ciri-ciri ma'rifatnya. Apa tuh gunanya dia rajin ke masjid? Apa tuh gunanya dia? Nah, itu jadi suul adab kita yang menilai seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian atau mungkin enggak kelihatan keindahan orang yang mencintai Allahnya. Ciri-ciri orang yang mencintai Allah. Nah, emang kalau ciri orang cinta Allah gimana gitu Al-farhu bimahbubihi. Selalu cinta, selalu senang dengan kekasihnya. Berarti senang kekasih itu apa punten? Kalau kita dulu bertemu dengan ibu, rek diciwit, rek dikepret, rek dielus, rasanya sama. Kan gitu banyak. Komo ke awal-awal nikah. Awal-awal nikah sama istri itu diciwit, dielus, asa teh eta keneh. Enggak ada bedanya ya banyak. Kenapa? Karena elus dan ciwitnya datang dari kekasih yang dicintai. Nah, sehingga kalau ada musibah tetap merasa senang, ada nikmat tetap merasa senang, karena ciri orang yang muhibbin kepada Allah itu adalah selalu melihat mahbubnya, yang dikasihinya, bukan apa yang dikasih oleh mahbubnya. Sampai sini bisa dibahas. Nah, sehingga ongko rajin wirid jalmi teh, rajin tapi kok ngobrol gentengnya kasusah, bijeng kasusah. Ada ya baik kayak gitu ya banyak.
ngeluh sama ngeluh. Setiap hari kita ngobrol, ngeluh deh. Padahal rajin baca Qur'annya. Jangan sampai kita remehkan. Jangan sampai kita hinakan orang yang seperti ini. Karena memang makomnya nanti beda, Pak. Nah, kemudian apalagi ciri orang yang mahbub, dan mudah-mudahan ciri-ciri orang mahbub pun ada di diri kita. Merasa senang dengan Allah sebagai kekasih, merasa senang dengan Rasulullah sebagai kekasih kita, merasa senang dengan ulama sebagai kekasih kita, wal iksaru min zikrihi, selalu banyak menyebutnya. Maka ciri pertama orang yang mahbub ilallah, muhibbin ilallah, yaitu banyak zikirnya. Jadi selalu menyebut-nyebut nama Allah. Wal qiyamu bisyukrihi, selalu bersyukur kepada Allah, senang kepada Allah. Nah, itu sekian banyak ciri-ciri orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita simpulkan dulu, Pak. Kalau kita melihat seorang hamba yang sudah punya lazim wiridnya, maka apapun ciri-ciri yang terlihat di dalam dirinya, baik punten ciri makrifat belum kelihatan, ciri-ciri muhibbin kepada Allahnya belum kelihatan, maka jangan sampai kita remehkan amaliyahnya. Kenapa? Karena amaliyah ini warid dari Allah, anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah. Kata Allah, walaula fadlullahi alaikum lakuntum minal khosirin. Kalaulah bukan anugerah dariku, kata Allah, maka kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Kalau bukan anugerah dari aku, kalian gak akan jadi muslimin. Kalau bukan anugerah dari aku, maka kalian tidak akan masuk orang yang beriman. Kalau bukan anugerah dari aku, kalian tidak akan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita lihat anugerah Allahnya ini, walaupun punten maunya muslimin gitu, walaupun ada gitunya. Sampai sini bisa dipahami dulu, Pak. Nah, makanya kata seorang ulama, Syekh Abdul Hasan radhiyallahu an, kata beliau, akrimil mukminin, mukminin manapun yang engkau temui, muliakanlah ia selalu. Wa inkanu usotan, walaupun dia tetap masih susah untuk beranjak dari kemaksiatannya, tapi tetap muslimin. Ditanya iman ke Allahnya, iman ke Rasulullahnya, iman, tapi punten, Pak, salatna tara. Walaupun seperti itu, tetap akrimil mukminin, muliakan orang seperti itu. Jangan sampai kita tuh berubah pandangan ke dia, mandang kita kepada orang yang sholat dengan mandang kita kepada mukminin yang punten banyak belum dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beda. Enggak, semuanya tetap sama. Tetap sama-sama dimuliakan. Nah, kemudian wa akim alaihim hudud. Tetapi ya kalau mukminin ini jarang sholat, kan ya harus diwarahan. Ya tetap kamu warah. Kamu kasih nasihat. Kamu ajak dia untuk melaksanakan sholat, tetapi muliakannya jangan pernah tinggalkan. Nah, beda ya, Pak ya. Jadi cintainya tetap cintai, muliakannya tetap muliakan, tetapi kewajiban kita kepada teman-teman kita, dulur-dulur kita, ikhwan-ikhwan kita, ya tetap kedah dilaksanakan. Nah, makanya kata saya Abdul Hasan radhiyallahu an, kalau kamu melihat mukminin yang masih maksiat, sok ajak. Ajaknya itu rahmatan lahum, karena kan kamu sayang ke dia, karena kamu rahmat kepada dia. Jangan sampai la taqadzuran lahum, kamu benci sosoknya. Nah, ini kalau sudah benci sosoknya, apalagi menghinakan keimanan yang ada di dalam hatinya, ongko iman, tapi kelakuan gitu patut. Nah, berarti kamu tuh udah suul adab ke Allah, karena iman gak akan muncul di dada seseorang kalau tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu panginten, Pak, salah satu adab bagi orang-orang yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan orang-orang hamba-hamba Allah yang lainnya. Kalau kita ambil kesimpulan, jadinya gini, Pak. Hamba Allah kebagi menjadi dua. Ini yang hamba Allah yang punten ya, Pak, yang hebat-hebat. Satu muqarrabin, taruhlah orang wasilin atau arifin. Satu lagi abror. Abror ini murid salik. Kalau muqarrabin cirinya yang tadi, Pak. Kalau ibadah sudah lagi tidak ada kepentingan. Semuanya ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Menunaikan kewajibannya, menyelesaikan hak Allah yang ada di dalam dirinya. Kalau orang-orang abror, ini orang-orang yang istiqomah ibadahnya. Salatnya istiqomah, yang wajib enggak usah ditanyakan. Yang sunnahnya sudah jadi wirid. Yang sunnahnya itu sudah jadi wirid. Nah, ini masuk golongan yang
abror. Tetapi ketika ditanya kunaon eta resep baca tabarok nepi ka istiqomah gitu, saya takut nanti ditanya munkar nakir di kuburan. Nah, ini kan levelnya kelihatan ya Pak ya. Nah, orang yang masih ada kepentingan dirinya. Nah, ini masuk golongan yang abror. Tetapi mau muqarrabin, mau abror, dua-duanya adalah hamba Allah yang mulia. Hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami Pak. Mangga Pak, sebelum kita tutup ada pertanyaan. Seperti itu. Jadi mangkana minkum man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu. Satu, kalau kalian melihat kemungkaran maka rubah. Falyughayyirhu biyadi, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan apapun yang bisa kamu lakukan berupa tindakan. Fa ilam tastati babi lisani. Fa ilam yastati babi lisani. Enggak bisa kene ya omongan. Kalau nggak bisa kene, yaitu dengan membenci di dalam hati. Tetapi kan itu yang paling lemah. Yang dimaksud membenci itu adalah membenci perbuatan kemungkarannya. Karena gini Bang, punten pisan. Ada orang ketika lewat dari masjid mau ke rumah, ada orang lagi nangkring, terus punten lagi minum. Itu kalau bapak nggak ingkar perbuatan mabok-mabokannya itu, bapak ikut dosa. Sekali lagi ya Pak ya. Kalau ada orang berbuat maksiat, apalagi terang-terangan, kemudian bapak lewat, robah ente, ngomongan ente, membenci perbuatannya pun tidak. Nah, bapak tuh termasuk orang yang ridho dengan perbuatan itu. Nah, itu kenapa jadi ada dosanya? Nah tuh gimana atuh solusi terbaiknya? Dari ngomongan, kalau orang nu ditenggelan, kan gitu ya Paknya. Nah, diusir, orang manten nu diusir. Maka tingkah yang paling lemah kata Rasulullah SAW adalah kamu benci perbuatan mungkarnya. Karena kalau kamu nggak benci perbuatan mungkarnya, kamu kayak ridho bil maksiat, ridho dengan kemaksiatan. Orang ridho dengan kemaksiatannya itu sama-sama maksiat. Paham gak maksud saya? Nah, makanya kan kenapa banyak sekali dalam Al-Quran, dalam hadis, wa'rid anil jahilin. Kalau ada orang jahil, orang kufur, orang munafik, orang-orang yang maksiat, kamu ngumpul dengan mereka, kamu yang pergi. Nah, kenapa gitu? Karena susah, Pak. Orang ngumpulnya saja, tapi saya mah patungan, saya mah minum, cuma ngumpul. Ya kan kamu ngumpul itu kan berarti kamu ridho dengan kemaksiatan. Ya kamu dapat dosanya. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, sehingga apa kata Rasulullah? Lihat yang seperti itu, kamu rubah. Ya, kamu rubah mereka. Gak bisa merubah mereka omongan, nasihati. Gak bisa nasihati mereka, maka pun dengan kita di dalam hati, ya Allah, saya teh karunya pasihan dia teh jangan minta hidayah. Ngan saya ingkar terhadap perbuatan maksiatnya. Nah, kalau sudah seperti itu insyaallah dosanya pun tidak kebagian kita. Nah, sampai sini bisa dipahami. Maka yang terkait wirid kan itu kalau kita tahu dia punya wirid. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu dia sebenarnya punya wirid yang nggak orang lain tahu gitu. Tapi ada hal yang kita nggak suka. Seringkali ini kan yang biasanya nih misalnya orang-orang terkenal ya, orang pemerintahan lah, orang apa yang kita karena bukan dari golongan kita, bukan dari partai kita, bukan dari apa kita nggak punya kesamaan dengan dia dan dia akhirnya kita jadi benci sama dia tuh. Taunya dia punya suatu wirid, nah itu gimana? Ya. Kalau kita ini Pak bertemu dengan, saya punya satu kitab Pak. Di dalam isi kitab itu kayak gini Pak. Kalau ulama yang dekat dengan Allah itu lagi bareng jalan dengan pemabuk, dan nyepeng botol Pak. Tengah jalan lepas botolnya. Kemudian mereka berpisah di tengah jalan karena ada batu yang menghalangi.
pisah, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Di ujung jalan mereka bertemu lagi. Maka ulama tadi, saya nggak berani nilai dia orang yang maksiat. Saya nggak berani menilai orang tadi ahli maksiat, karena cukup dari satu batu kita berpisah tadi sampai ke sini Allah terima tobatnya dan Allah ampuni semua kesalahan. Kan secepat itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seseorang. Nah, kita nggak tahu orang ini ada wiridnya. Saya nggak tahu orang ini seperti ini dan ini. Ini jauh-jauh hari pernah kita terangkan, Pak. Salah satunya untuk mengikis sifat ujub yang ada di dalam diri kita. Dah kan bawaan teh atel, Pak. Kalau nggak merasa diri kita tuh lebih baik daripada orang lain. Kan nafsu tuh pinginnya kayak gitu. Apalagi kalau bertemunya punten dengan orang-orang yang fasik. Ya, ketika saya belanja di Ramadan, kan lihat orang yang udut tuh gimana perasaan? Mesti aing ti isuk nepi ka ayeuna teu bisa udut, teu bisa ngopi, teu bisa tuang. Ieu mana yang ngeunah-ngeunah kieu. Perasaan dalam hati teh, saya lebih baik daripada kamu. Kan ada yang seperti itu teh. Nah, gimana cara mengikis yang seperti itu? Mengikisnya itu tetap lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat orang tua, tetap nggak bisa ujub, nggak bisa berburuk sangka, nggak bisa menjudge dia itu buruk, dia itu fasik dan lain-lain. Karena kita tahu orang tua itu banyak amal ibadahnya daripada kita. Lihat orang lain, beda pemikirannya gening A-nya, politik kan satu ke A, satu ke B, tapi dah saya mah cocoknya jeung B, ngewa weh jadi nate ke A. Salah seperti itu juga. Kita nggak tahu ini si A ini adalah makhluk pilihan Allah atau tapi kelihatan paseknya. Dan kita nggak tahu. Banyak kok, jangankan pasek, yang kafir ya sebelum akhir syahadat. Nah, tapi kalau memang salah secara fikihnya udah salah ini teh yang dia lakukan teh. Boleh saya benci perbuatannya. Tidak boleh benci orangnya. Itu tetap kategorinya ke sana. Nah, satu, bagaimana cara kita bisa menjaga adab kepada orang lain, tetap muliakan orang lain, wa ingkana kafiron, walaupun orang tersebut kafir. Banyak lewatnya Rasulullah SAW. Lagi perang yang kalah itu, perang yang pemanah pada cari ghanimah itu, perang apa itu? Uhud ya, Pak ya. Perang Uhud, cicing di dia pokoknya mah apapun yang terjadi cicing surganya Rasul. Siap Rasul. Udah. Sampai mundur, ghanimah kan banyak rampasan perangnya. Dari mulai pedangnya, kudanya dan lain-lain. Anu di luhur, urang nu jadi sabab yang menangna, ari nu mulungan hartana, nu dihandap atuh tarurun. Ari pas turun, ya akhirnya kan kalah. Sampai-sampai kan yang jadi tameng itu badan sahabat bagi Rasulullah SAW. Rasul giginya, mukanya, lain-lain berdarah-darah. Itu kan ketika berdarah-darah itu dielap Rasulullah. Dielap. Sampai beresnya selamat pada akhirnya. Itu kan ditanya, Rasul kenapa sampai seperti itu? Batur mariweh nyelamatkan diri, anjeun mariweh ngelapan darah. Karena kalau satu tetes darah saya menetes aja ke bumi, maka malaikat siap hancurkan kabirin. Nyaahnya Rasulullah begitu seperti itu. Tapi Pak, ngewa enggak kekupurannya. Oh itu jelas. Tapi ke orangnya, nah ini bentuknya ahnya Pak. Kelihatannya Pak ya. Rahmatan lil alaminnya Rasulullah SAW. Kupurnya mah benci Rasulullah teh. Tapi ke orangnya mah luar biasa. Taib kan sama Pak, yang masuk semua. Baledogan. Atau dakwah. Pak Gun-Gun lah mungkin yang biasanya ke daerah-daerah kan. Datang ke satu daerah kan bagus nama Pak dijamu, di menak-menak, ini kan dilemparan ku batu. Malaikat datang. Muhammad, saya hari ini dapat perintah dari Allah, apa yang kamu perintahkan saya lakukan. Kalau perlu gunung yang ada di sana teh ditemplokeun sekalian. Mati semuanya. Binasa semuanya. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan. Fa innahum qaumul la ya'lamun. Oh enggak ngerti mereka. Enggak tahu siapa saya tuh siapa. Tapi kupurnya mah
benci. Tapi ke orangnya mah nyata. Nah ini salah satu sifat Rasulullah, Raufur Rahim. Mudah-mudahan bisa contoh kita. Artinya kalau Bapak lihat beda politiknya, silakan. Bapak benci pemikirannya, Bapak benci kemaksiatannya, tapi untuk orangnya bertemu dengan kita muliakan. Dan salah satu bentuk pemuliaan kepada orang yang seperti itu, mun bisa, rahmat itu caranya apa? Memuliakan itu caranya, yaitu dengan mengajak dia kembali ke jalan yang benar. Kalau bisa, kalau tidak ya tetap ingkari di dalam hati kemaksiatan. Sampai sini bisa dipahami. Cekap pengintennya banyak. Ya. Perlu digarisbawahi dulu banyak. Warid pingin datang gimana caranya? Ini pernah di hikmah sebelumnya. Salah satu cara datangin warid, hidayah, pertolongan, kemudahan dalam melakukan ibadah yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya wirid. Berarti wirid dari mulanya harus paksakan. Jadi ada bahasa makana waridun laula waridun makana wirdun. Kalau nggak ada wirid nggak ada. Tapi di lain sisi ulama pun menyebutkan laula wirdun makana waridun. Nggak ada wiridnya, warid nggak akan datang juga. Jadi dua-duanya saling ya Pak ya. Yang pertama wiridnya paksakan, istiqomah. Terus geus dipaksakeun wirid tetep bae. Warid da asa teh hoream jeung hoream. Malas. Maka mungkin kurang ikhlas wiridnya. Atau mungkin ada tujuan lain selain Allah ketika wiridnya. Jadi warid mau datang itu sababiahnya wirid. Wiridnya mau bacaan atau amal soleh. Nah kemudian eta ada orang yang datang wirid, dia masih tetap melakukan kemaksiatan. Itu yang salah siapanya? Ini pertanyaannya. Ada orang yang sudah rajin lakukan wirid, kemudian masih tetap melakukan kemaksiatan. Mungkin enggak? Mungkin tidak, Pak? Mungkin sekali. Nah terus kenapa bisa berbuat maksiat? Katanya sudah ada warid, pertolongan. Waridnya Allah untuk wiridnya. Adapun untuk punten banyak kemaksiatan dan lain-lainnya, itu kan tentu butuh warid-warid yang lainnya. Nah sehingga kalau ada orang yang wirid bisa istiqomah, masih tetap bisa maksiat dan lain-lain, itu nafsunya atau setannya atau lain-lainnya masih ada yang perlu dibenahi. Jadi nggak bisa Pak, kalau udah datang wirid langsung makomnya menjadi arifin, nggak bisa. Jadi arifin yang kalau arifin insya Allah banyak. Arifin itu orang-orang yang jangankan maksiat, kretek untuk maksiat pun udah nggak ada. Keinginan untuk maksiat itu sudah tidak ada karena mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun abror ini istiqomah tapi masih kadang-kadang melakukan kesalahan, itu masih ada. Makanya kan di hikmah yang pertama, ciri orang yang masih berpegang teguh kepada amal, ada ya Pak ya? Alamatul i'timadi alal amal, ciri orang yang masih berpegang teguh kepada amalnya dalam mencapai sesuatu. Pingin ke surga karena sholatnya, pingin ke surga berpegang teguh dengan bacaan Al-Qur'annya. Ciri orang yang seperti ini adalah kalau dia berbuat salah maka berkurang harapannya kepada Allah. Benar kan? Berarti ada nggak orang yang sudah amal soleh, abror, tapi melakukan kesalahan? Ada. Apa sababiahnya? Entah itu dari syahwat, entah itu dari nafsu, entah itu dari setan. Itu banyak sekali Pak. Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah kalau kita lihat orang yang seperti ini, kita pun ada adabnya. Jangan sampai sholatnya jadi remeh gara-gara perbuatan maksiatnya. Bisa dipahami Pak. Cekap panginten Pak. Cekapnya apa?
tapi kelihatan bingung nah gitu. Kelihatan apanya? Kelihatan. Menilai diri sendiri. Tapi intinya apa? Kita ngaji ini saya tekankan sekali lagi, kita bukan untuk menilai diri orang lain. Jangan sampai ngaji ini jadi hilang berkahnya, hilang faedahnya untuk menilai diri orang lain. Enggak, ini kita enggak pernah ngaji ini niatan seperti itu. Niat kita ngaji kitab ini adalah untuk menilai dan membenahi diri kita. Sehingga mudah-mudahan keberkahan itu sing turun dan keistiqomahan kita ngaji ini mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Panginten sakitu wae banyak. Ditutup dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.